Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahda Belata Hidayat, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bu Eka Putri SPD MPDE. Video yang saya buat ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester, yakni dari matkul dasar-dasar pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan alat-alat pendidikan. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah perangkat atau media yang digunakan untuk pendidikan. Jenis alat-alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan material adalah alat yang berbentuk perbuatan atau tindakan yang digunakan pendidik demi kepentingan proses pendidikan. Misalnya, suruhan, larangan, memberi contoh, memuji, dan menghukum. Yang kedua, alat pendidikan moral adalah suatu benda yang terdiri dari sarana dan prasarana, misalnya ruang kelas, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Fungsi dari alat-alat pendidikan yaitu membantu dan mempermudah para pendidik dalam mencapai tujuan secara efisien. Yang kedua, mempermudah para siswi menangkap pelajaran, dan yang terakhir, mensimulasi perkembangan. Yang kedua, jelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Lingkungan belajar yang kondusif adalah suasana yang mendukung proses belajar pada siswa, lingkungan belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti apa cara membangun lingkungan belajar yang kondusif? Yaitu dengan cara 7 tips membangun lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menata ruang kelas. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Yang ketiga, lingkungan luar kelas. Dan yang keempat, komunikasi dan hubungan sosial. Yang kelima, menjadi guru yang menyenangkan. Yang keenam, membiarkan siswa berkreasi. Dan yang terakhir, menyepakati aturan bersama. Yang ketiga, jelaskan peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan Indonesia. Peran keluarga. Keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem sosial, dan keluarga menyediakan situasi belajar. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan. Tanggung jawab yang perlu disadarkan oleh keluarga yaitu memelihara untuk membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan, yang terakhir membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Tuhan. Peran pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Peran-peran yang diharapkan dan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata pelaksanaan pendidikan, yaitu sebagai pelayanan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana. Peran masyarakat. Istilah masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak nitatif sama, dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, yaitu peran serta dengan menggunakan jasa, peran serta dengan memberikan konsultasi dana bahan tenaga, peran secara pasif, peran serta melalui adanya konsultasi, peran serta dalam pelayaran, peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan, peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbul balik antar lingkungan pendidikan Indonesia? Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang di luar individu. Lingkungan pendidikan meliputi 1. Lingkungan fisik, contohnya keadaan iklim dan alam. Yang kedua, lingkungan budaya, contohnya bahasa, seni, keagamaan. Yang ketiga, lingkungan sosial atau masyarakat, contohnya keluarga, kelompok bermain, dan organisasi. Hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan yaitu pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat, pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat, pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya jawab. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.